Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Grace1. Apa kabarnya teman-teman semua? Bagaimana kondisi keuangan kalian? Bagaimana kondisi perekonomian kalian? Semoga kita selalu sehat, bahagia, dan sejahtera. Karena saat ini kita sedang menghadapi situasi yang serba tidak pasti. Banyak orang yang menganggap bahwa saat ini perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja, termasuk perekonomian dunia yang mengalami ketidakpastian. Ini saya tidak menakut-nakuti, tapi memang banyak orang yang menganggap bahwa saat ini ekonomi Indonesia itu memang sedang melemah. Nah, tidak hanya para pelaku usaha yang merasakannya, tetapi juga para karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Ini aku akan mengambil contoh bahwa ada banyak pelaku usaha, banyak pelaku UMKM, banyak pelaku usaha kecil yang merasakan dampak dari situasi ekonomi Indonesia yang serba tidak pasti ini. Jadi kemarin saya menemukan ada konten di media sosial, kontennya itu adalah milik salah satu pelaku usaha, pemilik toko kelontong yang mengaku bahwa saat ini dunia usaha itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, ternyata videonya ini viral dan mendapatkan banyak komentar dari para netizen, terutama dari para pelaku usaha yang sedang menjalankan usaha, sedang menjalankan bisnis, dan mereka ternyata mengalami situasi yang sama bahwa saat ini omset penjualan, omset bisnis itu sedang menurun sangat drastis di tengah, sekali lagi saya bilang, ini adalah di tengah situasi ekonomi Indonesia yang konon katanya tidak baik-baik saja. Sekali lagi ini perlu digarisbawahi bahwa saya tidak menakut-nakuti, tapi ini saya membacakan dari keluhan dari curhat para pelaku usaha yang kemarin viral di media sosial. Jadi ada pelaku usaha yang mengeluhkan bahwa saat ini penjualannya menurun sangat drastis, bahkan sampai tidak mendapatkan uang sama sekali ketika sudah membuka usaha sepanjang hari. Ini tentu menjadi catatan atau menjadi situasi yang sangat tidak menyenangkan, yang sangat memprihatinkan karena apa? Saat ini mencari pekerjaan, terutama untuk yang usianya sudah kepala 3 ke atas, misal 35 sampai ke atas, itu tentu sangat sulit karena apa? Di Indonesia itu ada batasan mencari kerja. Sedangkan ketika tidak bisa mencari kerja, tentu harus mendapatkan pemasukan. Nah, salah satu caranya adalah dengan menjalankan usaha atau menjalankan bisnis. Tapi nyatanya menjalankan bisnis itu saat ini itu juga tidak berkibar atau situasinya itu tidak semenggembirakan seperti sebelum-sebelumnya. Jadi ini ada beberapa curhatan saya rangkum, mungkin bisa menjadi pelajaran, mungkin bisa menjadi hikmah bagi teman-teman semua, termasuk bagi diri saya sendiri. Jadi saat ini dunia usaha sedang tidak baik-baik saja. Ini ada salah satu netizen, salah satu pelaku usaha, dia adalah penjual bakso yang katanya itu dalam sehari dulu itu omset bisnisnya itu bisa mencapai Rp700.000 sehari. Omset yang sangat besar, omset yang sangat luar biasa bagi penjual bakso, tapi ternyata situasi yang serba tidak pasti ini membuat dirinya itu harus mengalami penurunan omset hingga sekarang itu hanya mencapai Rp250.000. Perlu digarisbawahi bahwa dia mengaku mendapatkan omset bisnis Rp250.000 sehari itu sangat sulit. Dan ini juga perlu digarisbawahi bahwa omset bisnis itu memang masih akan dipotong dengan berbagai komponen lain termasuk modal. Nah, kemudian ada juga pelaku usaha, ini adalah sales bawang goreng yang biasanya dia dulu mengaku biasanya bisa mendapatkan 1 juta omset bisnis, sekarang itu bisa mendapatkan 200.000, itu juga sudah luar biasa. Bahkan kadang-kadang dia tidak membawa uang sama sekali setelah menjual bawang gorengnya. Selain itu ada juga pelaku usaha kecil, pelaku UMKM yang dia tetap berjualan, dia tetap menjalankan bisnisnya, meskipun dia mengakui omsetnya atau profitnya itu sangat mepet, tetapi dia tetap harus berjalan sembari berdoa semoga jualannya itu tetap laku dan bisa pulih seperti sedia kala. Kemudian ada juga ini yang cukup memprihatinkan, bahkan sangat memprihatinkan karena apa? Ada pelaku usaha yang curhat, yang mengaku bahwa usahanya itu akhirnya tutup atau bangkrut. Ini tentu menjadi sebuah catatan yang sangat menyedihkan. Semoga pelaku usaha yang usahanya bangkrut itu segera pulih, segera comeback, dan bisa segera mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan saat ini. Kalau kita bicara tentang usaha yang bangkrut, saat ini ada banyak perusahaan yang bangkrut, ada banyak, bahkan kalau kita bilang perusahaan startup yang dulu merupakan salah satu perusahaan yang menjadi incaran banyak generasi muda, itu ternyata saat ini sudah banyak yang collab atau perusahaan-perusahaan startup itu bangkrut. Kita ambil contoh, ada beberapa perusahaan yang akhirnya menutup operasionalnya seperti Begi-Begi, kemudian ada juga perusahaan startup yang akhirnya melakukan efisiensi
sehingga roda bisnisnya atau tetap operasionalnya itu bisa tetap berjalan. Kita ambil contoh apa yang sudah terjadi di Tokopedia. Jadi Tokopedia itu sudah melakukan PHK massal, PHK yang cukup gede-gedean. Konon katanya ada ratusan karyawan Tokopedia yang mengalami layoff massal atau PHK massal dari manajemen. Kemudian ada juga pelaku usaha yang mengaku bahwa saat ini para pedagang itu lebih banyak dibandingkan pembeli. Ini mungkin kalau kita bicara, kalau kita lihat secara kasat mata memang terlihat benar adanya. Karena apa? Saat ini kalau kita misal keluar dari rumah kita atau dari kediaman kita tentu akan lebih mudah untuk menemukan orang yang sedang berjualan. Ini memang tidak salah. Karena apa? Banyak orang melakukan berbagai cara untuk menyambung hidupnya, untuk mendapatkan tambahan penghasilan, untuk mencukupi, tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan pribadinya dalam sehari-hari. Tapi nyatanya menurut penjual itu saat ini jumlah pedagang itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pembeli. Hal itu tentu saja menimbulkan situasi di mana daya beli masyarakat itu menurun. Kemudian kalau misal kita ambil contoh yang paling nyata saat ini itu adalah ini tidak mendiskreditkan atau tidak memojokkan, tapi kita mengambil contoh bahwa saat ini kalau misal contoh paling gampang itu adalah es teh Solo. Kalau kita keluar, kita jalan-jalan di sepanjang jalan, kita akan menemukan, gampang sekali menemukan outlet atau gerai es teh Solo dari berbagai merek, dari berbagai pelayanan. Nah, dan juga dari berbagai harga tentu saja. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa dari jarak yang tidak terlalu jauh ternyata sudah ada banyak outlet atau banyak gerai outlet es teh Solo yang dijalankan, bisnisnya dijalankan oleh pelaku usaha. Sekali lagi tentu saja ini tidak salah. Karena apa? Setiap orang tentu mempunyai cara tersendiri untuk mendapatkan pemasukan sampingan atau pemasukan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekali lagi ini juga perlu diapresiasi. Karena apa? Mereka tidak menyerah dengan keadaan. Ketika ada keadaan sulit, mereka tidak mau menyerah, mereka tidak mau lempar handuk, tapi tetap mencari cara untuk kondisi keuangannya atau kondisi perekonomiannya itu pulih seperti sedia kala. Selain itu ada juga pelaku usaha yang menyatakan bahwa saat ini perputaran uang mayoritas itu ada di judi online atau judol. Ini tentu memang menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah. Karena apa? Sudah banyak orang, sudah banyak tokoh figur publik yang menyuarakan tentang bahaya atau dampak negatif dari judi online. Tapi nyatanya sampai saat ini judi online atau judol itu memang tidak bisa untuk diberantas oleh pemerintah. Entah tidak bisa atau belum bisa. Karena apa? Nyatanya sampai saat ini masyarakat, terutama masyarakat golongan menengah ke bawah itu sangat gampang untuk menemukan atau mengakses situs yang menyediakan judi online atau judol. Ini tentu saja menjadi catatan yang sangat buruk. Karena apa? Uang yang seharusnya berputar di sektor UMKM, di sektor real atau di sektor lainnya lah yang real, itu ternyata harus berputar di judi online atau judol yang uangnya itu lari ke luar negeri. Nah, kemudian ini juga ada banyak pelaku usaha juga yang mengakui bahwa ada yang jualan seblak tapi ternyata ramenya hanya 2 hari, kemudian setelah itu dia tutup. Nah, kalau kita bicara tentang judi online tadi, balik lagi judi online yang saat ini sedang merebak, itu memang menjadi keresahan tersendiri bagi banyak public figure dan juga bagi masyarakat luas pada umumnya. Karena apa? Karena saat ini judi online itu sudah menjadi sebuah fenomena yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, sehingga bisa menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara, perekonomian Indonesia. Ini aku ambil contoh, ini ada data resmi yang dikeluarkan oleh PPATK. Jadi PPATK beberapa waktu lalu itu mengeluarkan data resmi tentang perputaran uang di judi online. Jadi PPATK itu adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Jadi PPATK itu sepanjang tahun 2023 lalu itu menemukan ada 168 juta transaksi judi online sepanjang tahun 2023 lalu. Kemudian perputaran uangnya itu bisa mencapai 327 triliun rupiah. Nah, sejak tahun 2017 kalau diakumulasikan, kalau ditotal secara keseluruhan, perputaran uang yang ada di judi online atau judol itu bisa mencapai angka 517 triliun. Nah, ini tentu angka yang sangat besar. Karena apa? Kita bisa membayangkan kalau uang sebesar itu diputar di sektor real, tentu saja akan menggerakkan sendi-sendi perekonomian, akan menggerakkan bisnis, akan menggerakkan usaha-usaha kecil, usaha mikro, UMKM yang ada di Indonesia, atau juga bahkan menggerakkan usaha-usaha yang skalanya jauh lebih gede.
Kemudian kalau kita bicara tentang judi online, ini Menkominfo itu Pak Menteri itu juga sudah menyatakan bahwa judi online itu bisa menghancurkan perekonomian negara, menghancurkan perekonomian keluarga, dan juga membuat pribadi atau orang yang terlibat judi online itu menjadi rusak. Nah, ini juga ada ramalan menarik, ada prediksi yang sangat mengerikan dari Pak Menteri Menkominfo ini. Jadi Pak Menteri Menkominfo ini, Pak Budi Ari, itu menyatakan bahwa judi online itu memiliki perputaran yang sangat besar. Ini angkanya sudah ada. Jadi kalau misal dari data yang sudah diucapkan oleh Pak Budi Ari itu, kalau misal judi online itu tidak diberantas, itu perputaran uangnya itu bisa mencapai 900 triliun. Nah, ini tentu angka yang sangat besar, angka yang sangat luar biasa, dan bahkan ini pemerintah harus bersikap sangat tegas bagaimana untuk mengatasi judi online. Nah, faktor lainnya selain judi online yang membuat daya beli masyarakat menurun itu saja, tentu saja itu saat ini ada banyak PHK massal. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa perusahaan-perusahaan saat ini sudah banyak yang melakukan PHK massal, PHK gede-gedean. Ini juga sudah ada data dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri. Jadi menurut Indah Anggoro Putri ini ada 46.240 karyawan yang terkena PHK dari Januari sampai Agustus 2024. Angka yang sangat banyak, angka yang sangat mengerikan. Karena apa? Artinya ada 46.240 orang yang akhirnya jobless atau tidak memiliki pekerjaan. Nah, angka itu naik 7,87% secara bulanan. Karena apa? Di bulan Januari sampai Juli 2024, jumlah karyawan yang terkena PHK massal itu jumlahnya 42.863 orang. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Apakah daya beli masyarakat menurun? Yang pasti kita berdoa semoga perekonomian kita tetap stabil dan meningkat. Semoga perekonomian Indonesia, perekonomian dunia membaik lagi. Kita doakan, sekali lagi saya berdoa, semoga kita selalu sehat, bahagia, dan sejahtera. Terima kasih, sampai jumpa.